Di malam pertama, aku benar-benar merasakan kebahagiaan bersama Arman. Malam itulah aku menyerahkan seluruh hidupku padanya. Malam itu menjadi awal kehidupan baru kami sebagai pasangan suami istri, penuh harapan, doa, dan cinta yang tulus. Aku sayang kamu, Alia, ucap Raka saat kami berbaring setelah pesta pernikahan malam itu. Aku juga, Mas, jawabku tulus. Meski aku bahagia hidup bersama suamiku, rasa baktiku kepada Pak Bima, ayah angkatku, tak pernah berkurang. Sejak ibuku meninggal dunia dan ayah kandungku tak mampu merawatku, Pak Bima lah yang membesarkanku seperti anak sendiri. Bagiku, beliau bukan sekadar ayah angkat, melainkan sosok orang tua sejati yang membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Walau kami tinggal di rumah berbeda dengan jarak sekitar 200 meter, aku tetap rutin membawakan beliau makanan dan minuman, biasanya 3 hari sekali. Apalagi Mas Raka juga selalu mengingatkanku agar tetap memperhatikan Pak Bima yang mulai menua. Hingga suatu siang, 4 bulan setelah aku menikah, aku kembali mengantarkan makanan ke rumah Pak Bima yang letaknya agak terpisah dari rumah lainnya di kampung kami. Saat itu, kandunganku sudah memasuki usia 2 bulan. Ini Pak, saya bawakan sayur dan ikan. Bapak nggak usah masak lagi untuk nanti malam. Tinggal dihangatkan saja, kataku setibanya di rumahnya. Duh, makasih, sayang. Kamu ini benar-benar berbakti sekali. Jawab Pak Bima sambil tersenyum penuh kasih. Kupikir sikap itu adalah bentuk kasih sayang seorang ayah kepada anak angkatnya, seperti yang selama ini beliau tunjukkan sejak aku kecil. Aku pun tersenyum, lalu masuk ke dapur untuk memindahkan makanan dari rantang ke piring. Namun Pak Bima ikut ke dapur dan berdiri di dekatku saat tanganku sibuk menyusun piring di meja makan. Kandunganmu sudah 3 bulan ya, Alia? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Iya, Pak. Sebentar lagi saya kasih Bapak cucu. Jawabku sambil tetap fokus merapikan makanan. Kalau sudah hamil, kamu harus banyak istirahat. Jangan kerja berat dan jangan lupa periksa rutin supaya kamu tetap sehat dan kandungannya baik, katanya lembut. Iya, Pak. Jawabku sambil melangkah ke ruang depan. Siang itu, seperti biasa sebelum pulang, aku sempat mengobrol lama dengan Pak Bima. Selain menanyakan kebutuhan apa saja yang perlu kubawakan, aku juga sering berkeluh kesah tentang sikap mertuaku, Ibu Raka, yang sampai saat itu belum bisa benar-benar akrab denganku. Namun hari itu Pak Bima justru lebih banyak membicarakan soal kandunganku, perawatan, dan pentingnya menjaga kondisi mental agar tidak mudah stres. Nah, suamimu kan nanti malam berangkat narik travel ke luar kota. Kalau kamu bosan di rumah, datang saja ke sini sebentar, kita ngobrol. Pintanya sebelum aku pulang. Aku pun mengiyakan. Biasanya Mas Raka memang pulang agak siang setelah perjalanan jauh. Lagi pula, di rumah mertua aku sering bingung mau melakukan apa karena hubungan kami belum begitu dekat. Malam itu, setelah Raka pamit berangkat kerja, aku langsung ke rumah Pak Bima. Tentu saja aku pamit kepada mertuaku dengan alasan ingin menengok ayah angkatku yang sedang kurang sehat. Saat aku datang, Pak Bima sedang mendengarkan radio sambil menikmati secangkir kopi di ruang tamu. Malam, Pak, kok ngelamun sih? Sapaku sambil tersenyum. Iya, sayang, Bapak lagi ingat masa muda dulu, jawabnya sambil mematikan radio. Dari mulutnya mengalir cerita perjalanan hidup yang sebenarnya sudah sering kudengar sejak aku masih kecil. Tuh kan, Bapak malah cerita lagi. Jadi nggak nih mijitinnya? Katanya sayang sama anak angkat tercintanya. Godaku sambil tersenyum kecil. Iya, iya, tapi kamu pindah dulu ke sana, katanya sambil menunjuk kursi. Aku menuruti ucapannya. Bapak, ambilkan minyak dulu, ujarnya sebelum pergi meninggalkanku. Aku duduk di ruang tamu sambil menunggu.
Memang susah anak muda sekarang, sibuk semua, gumamnya dengan senyum tipis. Iya, untung saya masih punya orang yang perhatian, jawabku sambil tersenyum hangat. Beliau kembali mengingatkanku tentang pentingnya menjaga kesehatan selama hamil. Aku sama sekali tak berpikir macam-macam, karena sejak kecil sampai sekarang, Pak Bima memang selalu peduli padaku sebagai anak angkat yang ia besarkan sendiri. Ingat, jangan terlalu kecapekan, jangan kerja berat dulu, biar tidak ada masalah dengan kandunganmu. Iya, Pak. Akhir-akhir ini aku memang sering capek, apalagi kemarin kakiku sempat keseleo. Jawabku. Kalau begitu, istirahat yang cukup saja ya, katanya. Kami terus berbincang, termasuk tentang almarhum istrinya, Bu Ratna, yang juga ikut membesarkanku sejak kecil. Pak, jujur aku bangga punya orang tua seperti Bapak. Meski aku sudah menikah, Bapak masih peduli padaku. Aku akan setia menjaga Bapak demi kebahagiaan beliau. Semua akan kulakukan semampuku agar hidup Bapak tak lagi dipenuhi kesedihan. Kehidupan kami mungkin sederhana, tetapi kebahagiaan yang kami rasakan sangatlah mendalam. Karena bagiku, kebahagiaan bukan tentang banyaknya harta, melainkan tentang kasih sayang dan kebersamaan dengan orang-orang tercinta, terutama dengan ayah angkat yang telah membesarkanku seperti anak kandung. Aku kagum melihat betapa kuat dan sehatnya Pak Bima, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Beliau pasti bahagia melihatku, meski aku bukan anak kandungnya, tetapi tetap berbakti hingga hari tuanya. Pak, kenapa tiba-tiba Bapak terdiam? Tanyaku. Beliau tersentak dari lamunannya, lalu menoleh dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, sayang. Bapak cuma lagi banyak beban pikiran saja. Kamu tidak perlu khawatir. Bapak jangan begitu. Wajar kalau kadang merasa sepi sejak Bu Ratna meninggal. Tapi Bapak harus ingat, Bapak masih punya aku yang akan selalu ada buat Bapak. Beliau tersenyum hangat, meski perasaan yang ia rasakan mungkin lebih dalam dari yang tampak. Apapun yang Bapak rasakan sekarang, ingat, Bapak tidak sendiri. Kita bisa menghadapinya bersama. Ucapku menghibur. Beliau mengangguk pelan. Dari raut wajahnya terlihat sedikit lega. Meskipun kegelisahannya belum sepenuhnya hilang. Malam itu, karena rasa iba, aku memberanikan diri mengambil kesimpulan sendiri untuk menawarkan diri menemani beliau lebih sering, agar ia tidak merasa sendirian lagi. Entah apa yang kupikirkan, hingga mulutku berani berkata seperti itu, namun justru membuat suasana menjadi lebih tenang. Alia, apa maksudmu? Tanyanya pelan. Pak, aku selalu ada buat Bapak. Kalau Bapak merasa sepi, aku siap menemani. Kita ini keluarga, meski tak terikat darah. Beliau menarik napas panjang, seperti terharu. Alia, kamu gak perlu berkata seperti itu. Kamu sudah bagian penting dalam kehidupan Bapak, dan Bapak sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Maafkan aku, Pak, kalau ucapanku membuat Bapak tidak nyaman. Tujuanku cuma satu, ingin hidup Bapak lebih bahagia. Suasana kembali hening, namun kini terasa lebih tenang dan penuh pengertian. Aku yakin Pak Bima tahu mana yang benar dan mana yang salah. Namun di sisi lain, rasa kehilangan yang selama ini ia simpan perlahan muncul ke permukaan, terutama saat kenangan tentang Bu Ratna kembali menghampirinya. Alia, Bapak nggak mau kamu merasa terpaksa. Bapak sudah sangat bersyukur atas semua perhatian dan kepedulianmu. Ucapannya terhenti. Aku membalas dengan senyum lembut, meski di hatiku terselip sedikit keraguan. Tatapan matanya tampak berusaha tetap tenang, namun getar kesepian yang lama terpendam perlahan terlihat. Pak, di rumah kecil ini kita hanya berdua. Kalau bukan aku yang peduli pada Bapak, siapa lagi? Ucapku pelan. Alia, terima kasih. Kehadiranmu saja sudah sangat berarti buat Bapak, jawabnya dengan suara berat.
Bagiku, Pak Bima juga berhak hidup bahagia. Beliau menatapku dengan mata sayu. Saat itu, hatiku diliputi kegelisahan yang sulit kuabaikan. Kami saling tersenyum, seolah memahami perasaan masing-masing tanpa perlu banyak kata. Aku merasakan ketulusan dalam sikapnya. Segala kondisi dan perasaan yang bercampur aduk sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Hingga akhirnya aku merasakan dorongan dari dalam diri, seolah ingin melakukan lebih banyak kebaikan untuknya, agar beliau tidak merasa sendirian lagi. Kulihat Pak Bima tersenyum saat menatapku. "Alia, kenapa kamu begitu tulus dan peduli, sayang? Padahal perhatianmu saja sudah lebih dari cukup bagi Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Meski aku hanya anak angkat, rasa sayangku pada Bapak tulus. Aku hanya ingin melihat Bapak lebih bahagia." Jujur, saat itulah untuk pertama kalinya aku merasakan ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Begitu tulus dan menenangkan. "Alia, apakah saat ini Bapak sedang bermimpi?" Katanya pelan. Dari raut wajahnya, beliau seperti menemukan suasana damai, tenang, dan nyaman. Waktu pun berlalu tanpa kusadari, hingga aku lupa sudah berapa lama kami berada dalam momen yang jarang terjadi itu. Namun rasa cemas dan gelisah masih menggelayuti pikiranku. Aku tahu bakti ini penuh tantangan, tetapi aku hanya bisa membiarkan hidup mengalir apa adanya. Pak Bima, yang biasanya terlihat sedih dan banyak diam, malam itu tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya. Bahkan, sosok suamiku yang selalu sibuk di jalanan pun seakan tak lagi hadir dalam pikiranku. Malam itu, aku pulang agak larut dari rumah Pak Bima. Keesokan harinya, kami kembali beraktivitas seperti biasa. Aku pulang ke rumah mertua dan bersikap seperti biasa saat Mas Raka baru pulang dari perjalanan. Sejak saat itu, aku mulai sungkan datang ke rumah Pak Bima lagi. Sudah 2 minggu aku tidak menjenguk atau mengantarkan makanan untuk beliau, entahlah. Padahal sebenarnya aku tak keberatan. Sore itu, sebelum Mas Raka berangkat kerja seperti biasa, ia meminta haknya sebagai suami. Sebagai istri, sudah semestinya aku melayaninya semampuku. Namun seperti biasa, Mas Raka hanya memikirkan lelahnya sendiri dan kurang memberi ruang untuk perasaanku. Setelah itu, ia meninggalkanku sendiri di kamar, lalu pergi menarik travel bersama rekan-rekannya. "Hati-hati, Mas," hanya itu yang kuucapkan saat melepas kepergiannya. Aku masih duduk di tepi ranjang. Rasa kecewa tumpah lewat tetesan air mata yang mengalir di pipiku. Setelah pintu tertutup, aku bangkit, mengunci kamar, lalu tertidur pulas. Esok paginya, sebelum Raka pulang dari perjalanan, aku menyiapkan makanan untuk kubawa ke rumah Pak Bima. Entahlah, pagi itu aku sangat ingin ke sana. Akhirnya kuputuskan berangkat membawa makanan. Seperti biasa, sesampainya di sana, Pak Bima menyambutku dengan ramah. Kamu Alia? Bapak kira siapa?" Katanya sambil membuka pintu. "Ini aku bawakan makanan untuk Bapak," jawabku sambil menunduk. Tak mampu menatap matanya karena masih merasa canggung. Beliau mempersilahkanku masuk. Seperti biasa, aku langsung ke dapur memindahkan makanan ke wadah lain. "Gimana sayang, kakimu sudah nggak sakit lagi kan?" tanyanya. Pak," Alia sampai kaget. "Kadang masih terasa, tapi sudah agak membaik setelah istirahat," jawabku. "Bagus kalau begitu. Kamu memang harus jaga kesehatan," katanya. Aku tetap sibuk merapikan piring di meja dapur. "Pak, apakah kaki yang keseleo kemarin perlu diterapi pijat lagi?" tanyaku. Namun baru saja beliau hendak mengambil air minum, terdengar ketukan pintu. "Ada orang, Alia. Bapak lihat dulu siapa yang datang," katanya sambil meninggalkanku di dapur. Terdengar suara Sinta, adik bungsu Raka. "Pak Bima, apakah Mbak Alia ada di sini? Saya disuruh Mas Raka menjemputnya. Mas sudah pulang," katanya dari luar.
Oh, ada nak. Mbak Alia baru saja mengantar makanan untuk Bapak, jawab Pak Bima. Beliau memanggilku. Aku pun berjalan ke depan sambil membawa rantang. Sinta, Mas Raka sudah pulang ya? Yuk, kita pulang dulu. Pak, Alia mau pulang dulu ya. Pamitku sebelum pergi bersama Sinta ke rumah mertua. Sesampainya di rumah, Raka memintaku membuatkan kopi, lalu bercerita panjang tentang penumpang dan perjalanan semalam. Lumayan capek Alia, tapi alhamdulillah rezekinya lancar. Mungkin nanti sore aku jalan lagi, katanya. Iya mas, tapi hati-hati ya, jawabku. Sore harinya Raka kembali berangkat kerja. Aku pun berpamitan kepada mertuaku untuk menjenguk Pak Bima. Lagi-lagi alasanku ayah angkatku sedang kurang sehat. Begitulah, sore itu aku kembali berada di rumah Pak Bima. Tak ingin membuang waktu, aku langsung mengadu begitu masuk rumahnya. Pak, Mas Raka tidak bisa membahagiakanku. Apa mungkin dia sudah tidak sayang lagi padaku? Kataku sambil menangis di sampingnya. Kamu kenapa, Alia? Tanyanya khawatir. Alia, kalau lagi hamil muda, memang para istri butuh perhatian dan kasih sayang. Seharusnya suamimu bisa membagi waktu untukmu. Kalau dia sibuk terus di jalan, kamu sering kesini saja ya. Biar bapak yang menghiburmu dan memberi semangat, katanya lembut. Semua berjalan begitu cepat. Dari sinilah aku mulai sadar. Dalam kekacauan pikiranku, teringat sikap Raka, semua itu seolah menandai akhir dari harapanku. Di ruang tamu yang redup, Pak Bima duduk di sampingku, bagai secercah harapan. Seolah momen itu adalah puncak saat aku kembali menemukan ketenangan. Setelah dari rumah Pak Bima, malam itu aku kembali ke rumah mertua dan tidur dengan perasaan yang anehnya terasa lebih ringan. Namun seperti sebelumnya, semua itu tetap menyisakan kegelisahan di batinku. Apalagi setiap kali mendengar ceramah rohani, aku merasa tersentuh dan ingin menjadi istri yang lebih baik bagi Raka. Namun entahlah, di balik rasa itu, ada kebingungan yang sulit kuungkapkan. Perasaan itu berkecamuk selama seminggu. Selama itu pula, aku ingin kembali ke rumah Pak Bima, tetapi selalu batal karena rasa ragu. Pagi itu, perang batinku kembali muncul. Namun kali ini, keinginanku untuk kembali berbakti menguat. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, aku mengemasi makanan untuk kubawa ke rumah Pak Bima, yang sudah seminggu tak kujenguk. Kupikir aku bisa menghabiskan waktu di sana. Sejak subuh Mas Raka sudah berangkat kerja, dan seperti biasa, ia baru pulang larut malam.